Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali la hadratina Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali membawa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan sholat, tepatnya adabus sholat, yaitu adabnya kita sholat. Sholat itu udah merupakan kegiatan kita sehari-hari, betul begitu ya? Ini kan orang sholat semua ya. Kerjaannya sholat, oh ya paling berhenti sedikit sholat lagi. Bayangkan kita sholat 5 kali dalam sehari, itu seolah-olah Allah menyediakan satu sarana, Allah menyediakan satu alat untuk kita membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Dari subuh kita aktivitas ketemu zuhur, maka insya Allah kita sholat subuh, kemudian ketemu lagi sholat zuhur, dosa antara subuh dengan zuhur insya Allah itu dihapuskan dengan sholat zuhur kita. Amin. Nah yang seperti ini yang namanya kafaroh atau penebusan dosa. Dalam setiap kebaikan termasuk dalam sholat kita itu ada kafaroh, ada cara Allah menebus dosa kita, cara Allah menghapuskan dosa kita, yaitu dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Namun memang dalam sholat itu ada yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pelihara. Di antaranya yang akan kita bahas dalam beberapa bab pembahasan kitab Bidayatul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika. Dan ketahuilah saat engkau sholat, anna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala muttali'un ala sariratika, melihat ke dalam hatimu, wa nadhirun ila qalbika, dan juga melihat memandang kepada hatimu. Ketahuilah saat kita sholat berdiri, kita sudah mulai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mulai baca Al-Falaq An-Nas misalnya, sudah menghadap kiblat. Ketahuilah bahwa Allah itu melihat dan Allah itu memandang ke dalam hati kita. Benar nggak sholat kita? Benar nggak niat kita, maksud sholat kita untuk Allah, hanya lillahi ta'ala? Ini harus kita yakini dan harus kita tekadkan setiap kali kita berdiri. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Melihat bukan hanya melihat badan kita, nggak melihat sarungnya, BHS nih, BHS ya, ini gajah duduk nih, nggak ngelihat sarungnya, nggak ngelihat nih kokok kayaknya boleh dari kelurahan. Hadiahnya dia, nggak ngelihat itunya, tapi Allah yang dilihat adalah hatinya. Betul nggak ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Betul nggak dalam hati kita cuma ada Allah? Betul nggak saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah? Betul nggak bahwa dalam hati kita itu hanya Allah yang kita puji? Jangan-jangan kita memuji diri kita sendiri. Ini sholat gue udah cakep nih, sebelah gue kayaknya masih goyang-goyang, belum cakep. Nah yang begitu berarti belum hadir. Artinya kekhusyuan sholat itu belum ada. Maka nanti di bagian lain Imam Ghazali juga mengajarkan kepada kita, sebelum kita sholat itu ditekankan dalam hati kita
Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alaih. Kalau bahasa Indonesianya, yakinkan dalam hati kita, kita berbisik, kita tekadkan, Allah menyaksikan saya, Allah hadir di hadapan saya, Allah melihat hati saya. Yakin ini. Karena dalam hati kita harusnya hanya ada Allah aja. Teorinya begitu, hadirin. Teorinya begitu, prakteknya harusnya sesuai dengan teori. Dalam hati hanya ada Allah saja, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa isi hati kita. Harus kita yakini seperti itu ketika kita mulai berdiri untuk sholat. Fa innama yataqabbalullahu, Allah hanyalah menerima min sholatika, dari sholatmu, biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Allah hanyalah menerima sholatmu sesuai dengan kadar khusyukmu, sesuai dengan ketundukanmu, sesuai dengan kerendahanmu, dan juga sesuai dengan DPDP. DPDP itu apa? Sesuai dengan merendahnya-mu di hadapan Allah. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu. Maka ketahuilah bahwa sholat kita itu hanya akan Allah terima kalau kita benar-benar khusyuk, kalau kita benar-benar hadir, kalau kita benar-benar merendah, dan benar-benar kita mengibah di hadapan Allah. Kalau kita belum sampai menghadirkan perasaan itu, belum merasa merendah di hadapan Allah, belum merasa khusyuk, kita belum merasa mengibah di hadapan Allah, maka Allah gak akan terima sholat kita. Allah tidak akan terima sholat kita, sholat seseorang yang masih merasa mentang-mentang gua sholat nih, masih merhatiin orang lain. Ini ngapa sebelah gua jaringnya ini goyang-goyang? Ngapa? Ini kagak sah nih, kata guru gua bukan begitu, goyang terus dipikirin. Lah, itu mah bukan masalah sebelah kita yang goyang-goyang, tapi dianya gak khusyuk, itu yang begitu. Kalau orang khusyuk nggak akan memperhatikan sampingnya, nggak akan memperhatikan di depannya ini orang pakai kokohnya model apa, nggak diperhatikan. Karena yang diperhatikan hanya Allah saja. Dia hanya melihat, dia hanya memandang bahwa Allah ada di hadapan dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini tentu yang dimaksud dengan melihat Allah atau memandang Allah bukan memandang secara fisik, bukan memandang secara ruang. Karena Allah itu tidak ada dalam ruang. Allah ada, tapi Allah tidak ada dalam ruang. Yang ada dalam ruang, dalam tempat itu kan makhluk kita. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Allah mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Yang ada dalam ruang itu cuma segala sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian jadi ada. Segala sesuatu yang punya permulaan, maksudnya. Asal dia punya permulaan, asalnya kagak ada, kemudian jadi ada, maka dia pasti ada dalam ruang. Sini paling tua siapa? Paling tua Bang Heru. Oh, Pak Heruman. Pak Heruman 80 ada ya? 74 terlalu. Paling tua 74 Pak Heruman misalnya, tetap ada mulanya, itu pasti ada awalnya. Kalau ada awalnya pasti itu bertempat dalam ruang. Nah, sedangkan Allah nggak ada awalnya. Allah ya sejak dulu seperti itu, sekarang ya seperti itu. Sejak dulu seperti itu, sekarang seperti Allah. Seperti itu Allah. Maka Allah tidak bertempat pada ruang. Jadi yang dimaksud menyaksikan Allah, memandang Allah saat kita sholat itu bukan berarti Allah ada di depan kita, di samping kita, bukan seperti itu. Tapi keadaan hati kita, di mana hati kita itu tunduk, merendah, tawadu itu merendah, bukan tawadu yang anunya, yang ada tawadu lagi. Hah? Tawadu itu tahu warna duit. Tawadu yang satunya tahu warna duit. Kalau ini tawadu beneran, merendah di hadapan Allah. Allah hanya menerima sholat yang seperti itu. Lalu gimana Ustadz kalau kita sholatnya masih begitu aja, kadang-kadang pikiran masih kemana-mana, kadang-kadang lagi sholat justru yang tadinya nggak keingetan jadi inget. Perasaan tadi telepon gue taruh di sini, bini gue nelpon nih. Atau gue khawatir ada yang nelpon nih, jangan-jangan nih.
Keingetan aja tuh yang seperti itu. Maka Syekh Nawawi Banten ini membagi tingkat kehusyuan atau tingkat sholat seseorang. Yang pertama ada yang disebut dengan sukunul arkan. Yang pertama ada yang disebut dengan anteng anggota badannya. Kalau orang sholat sudah anggota badannya itu udah anteng, anggota badannya itu udah tenang, dia udah nggak tengok-tengok, dia udah benar-benar tenang, nggak garuk-garuk, pokoknya kelihatan dia benar tenang dalam sholatnya. Insya Allah yang seperti ini sudah ada ganjarannya. Namun lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi ada yang disebut dengan khudu'un nafs, yaitu ketundukan jiwa. Bukan hanya jasmani atau anggota badannya yang tunduk, anggota badannya yang anteng, tapi jiwanya sudah mulai anteng. Jiwa sudah mulai anteng ini artinya sudah dia hanya mengharapkan Allah saja dan hanya mengharapkan pemberian-pemberian Allah aja. Jadi udah benar-benar hatinya itu, jiwanya itu sudah benar-benar hanya mengharap pada Allah saja. Ini namanya khudu'un nafs, lebih tinggi dibanding yang hanya sekedar badannya yang diam atau anteng. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu hudurul akli. Hudurul akli itu adalah hadirnya pemahaman dalam sholat kita. Jadi kita saat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Allah Maha Suci, Allah Zat yang Maha Agung, maka kita benar-benar merasa kita itu rendah, kita kotor, cuma Allah yang Maha Besar. Kita ini kecil di antara jutaan makhluk Allah, di antara banyak makhluk Allah, kita hanya kecil. Kalau sudah sampai ini namanya hudurul akal. Biasanya kalau udah hudurul akal, maka akan Allah buka pintu-pintu rahmat Allah. Itu namanya sudah terbukanya pintu-pintu rahmat Allah. Yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi, yaitu hudurul qalb, yaitu tunduknya hati. Kalau sudah sampai kepada ketundukan hati, ini akan Allah bukakan semua rahasia-rahasia Allah. Ini sholatnya para nabi, sholatnya para siddiqin, orang-orang yang benar. Jamaah rahimahullah, memang kalau kita sudah sampai pada tahap yang paling tinggi itu sholat, yaitu pada saat tahap hudurul qalb, maka akan Allah bukakan itu semua rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia Allah akan dibukakan kepada orang yang sholat. Sampai-sampai dalam satu riwayat itu menyebutkan, Rasulullah bersabda, kalau seorang yang sholat itu tahu dia sedang berhadapan dengan siapa dan sedang ada apa yang terjadi di samping dia, maka dia tidak akan berhenti dari sholatnya. Karena apa kata Nabi? Begitu seorang sholat, hadirin, begitu kita sholat dengan hati yang hadir, dengan hati yang benar-benar khusyuk, udah tingkat yang paling tinggi, maka Allah bariskan malaikat-malaikat di samping kiri kanan kita. Terus malaikat ini baris dan mengikuti sholat kita. Ribuan malaikat terus itu sampai ke arasy. Dan dari situ ketika kita Allahu Akbar, Allah bertajalli atau Allah menampakkan diri di arasy-Nya. Andai seorang tahu sampai tingkat ini ketika dia sholat, maka dia nggak akan berhenti sholat. Karena dia tahu betapa nikmatnya, betapa indahnya menghadapi Zat yang Maha Kuasa, yaitu menghadapi Allah. Ini yang paling tinggi. Nah, kita yang mana nih kira-kira nih? Yang penting udah bisa sukunul arkan, yang penting udah bisa kita kagak garuk apa aja digaruk. Kadang-kadang kagak gatel, ya pura-pura aja, ada aja yang digaruk. Ya inilah tadi korek mana ya? Nyari korek. Tadi ada aja yang digunain kancing kurang lempeng, pada dingdet misalnya. Ini ada aja yang kayak gini. Maka kalau masih sampai seperti ini, belum bisa sukunul arkan, masih perlu dibenahi lagi. Minimal kita udah anteng anggota badan kita. Kalau udah anteng anggota badan kita, insya Allah itu udah ada ganjarannya, udah ada pahala dari Allah. Wa'buduhu fi sholatika ka'annaka tarahu, dan sembahlah Allah dalam sholatmu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Ini yang dinamakan ihsan. Dalam hadis yang terkenal itu hadis Umar
Hadis dari Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar itu menceritakan Nabi didatangi seorang laki-laki. Seorang laki-laki ganteng, rambutnya juga klimis, tidak kelihatan dia itu dari perjalanan jauh, tapi dia asing. Kalau orang asing pasti nggak ada yang kenal. Nah, sahabat-sahabat saat itu memang tidak ada yang kenal. Ini orang dari mana? Kalau bukan orang sini pasti dari perjalanan jauh ini. Tapi nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Bajunya bersih, rambutnya klimis. Kalau mampir dulu di hotel kan nggak mungkin. Di zaman dulu kan nggak ada hotel. Ini sowan ke Nabi tapi dalam keadaan masih benar-benar bersih, tidak ada bekas perjalanan jauh. Tapi dia orang asing, sahabat nggak ada yang kenal. Nah, kemudian menanyakan tentang Islam, mal Islam, menanyakan tentang iman. Akhbirni anil iman, ya Muhammad, coba ajarkan saya, terangkan saya tentang iman. Diterangin sama Nabi. Tentang Islam diterangin sama Nabi. Kemudian tentang ihsan. Tentang ihsan, maka Nabi bersabda, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu bukan hanya sekedar Islam, kita syahadat, sholat sampai haji, bukan. Juga bukan hanya sekedar iman, kita dalam hati yakin bahwa Allah ada dengan segala sifatnya sampai kiamat dan qada-qadar itu hak. Bukan hanya itu, tapi ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Apa itu ihsan? Bahwa seluruh kegiatan kita, seluruh ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, di situ kita melihat Allah. Itu ihsan. Kita ngaji, kita melihat di situ ada Allah. Kita lagi pikiran, kita melihat bahwa ada Allah. Kita lagi kerja, ada Allah. Namanya ihsan. Ini dalam kajian Islam nanti, ini adalah bidangnya tasawuf. Kalau Islam hanya bidang syariat, fikih namanya. Kalau iman, ini bidangnya bidang akidah, nanti ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Nah, kalau ihsan, ini bidangnya adalah bidang tasawuf, di mana seseorang baik dalam sholat ataupun di luar sholat harus bisa melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat dia. Kalau sudah sampai tahap ini, saudara, sudah sampai tahap ihsan, maka nggak akan ada tuh orang nyolong. Ya, orang dia tahu Allah melihat dia, atau dia melihat Allah, ada Allah, ngapain saya nyolong? Begitu juga dalam sholat. Dalam sholat ini ditekankan yang paling awal sekali sebelum di luar sholat atau dalam ibadah-ibadah lain, maka dalam sholat kita diajarkan oleh Imam Ghazali di sini supaya kita menghadirkan ihsan tadi, mewujudkan ihsan. Sholatlah kita seolah-olah kita melihat Allah. Allah ada, Allah ada. Maka kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita. Hati kita diawasi. Yang diawasi oleh kita, yang diawasi oleh Allah, itulah hati kita. Harus kita yakini seperti itu. Jamaah rahimakumullah, memang Allah la yanzuru ila ajsamikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk badan kita, pakaian kita, tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu hati kita. Hati kita. Dalam sholat yang Allah lihat juga hati kita. Di luar sholat gimana Ustaz? Di luar sholat juga yang Allah lihat hati kita. Yang ngaji di sini, ngaji Allah ngelihat hatinya. Hati kita Allah lihat, ini ngajinya biar apa nih? Kayaknya buat kacang rebus nih. Nah, ini ngaji buat apa nih? Ini ngajinya buat ini ya, nih, amplop nih kayaknya nih. Allah lihat ke hati kita. Allah melihatnya hati kita. Ini harus kita yakini dalam sholat maupun di luar sholat bahwa Allah melihat hati kita. Ada satu riwayat yang Rasulullah menceritakan bahwa orang yang sholat itu kalau dia benar-benar, kalau dia itu dari wudunya sudah benar, dari wudunya sudah cakep, maka ketika Allahu Akbar, maka di situ Allah mulai melihat hatinya. Betul nggak Allah Akbar? Betul nggak Allah Maha Besar? Allah melihat. Kalau dalam hatinya betul-betul hilang selain Allah, kalau dalam hatinya benar-benar cuma ada Allah,
maka Allah bilang sodaqta, Allahu Akbar. Allahu Akbarmu betul. Ikrarmu Allahu Akbar benar udah. Ikrarmu Allahu Akbar udah betul, udah tepat dan tidak bohong. Karena udah hilang semuanya dalam hati kita kecuali Allah. Ketika pertama kali ihram takbiratul ihram, itu Allah udah lihat betul nggak nih Allahu Akbarnya bocahnya. Kalau betul maka Allah bilang sodaqta Allahu Akbar. Allahu Akbarmu betul. Tapi kalau Allahu Akbar hati kita masih menganggap ada yang lebih besar dibanding Allah, yang lebih besar dibanding Allah kerjaan ada di situ, yang lebih besar dibanding Allah bini yang marah-marah mulu kita udah baik-baikin, yang lebih besar dari Allah dalam hati kita masih ada di bawah dalam sholat, maka Allah bilang kadzabta Allahu Akbar, bohong Allahu Akbar. Untuk orang-orang muqarrabin, untuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka yang seperti ini sangat cacat, tercela. Tapi kalau untuk orang-orang abror, untuk orang-orang baik pada umumnya, asal udah anteng aja anggota badannya, insya Allah udah dapat ganjaran. Itu namanya al-abror. Ada dua kelompok orang memang saudara, ada yang namanya al-abror, ini golongan orang-orang baik. Kita semua orang baik nih ya. Ada yang sakit kan pada baik semua. Alhamdulillah. Kita orang baik ini, orang-orang baik ini kalau melakukan sholat dalam taraf anggota badan kita udah tenang, anteng, insya Allah itu udah dapat ganjaran. Walaupun hati kita kemana-mana, walaupun mikirin walaupun mikirin apa-apa, insya Allah dapat ganjaran. Untuk orang abror. Tapi untuk muqarrabin, untuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka yang seperti itu cacat. Walaupun udah anteng badannya, walaupun sujudnya udah benar-benar cakep, udah benar-benar nggak bergerak, nggak ada yang namanya goyang kanan goyang kiri, nengok juga nggak ada. Tapi kalau hatinya kemana-mana, kalau jiwanya masih ada memikirkan selain Allah, maka untuk orang muqarrabin ini sebuah cacat. Ini yang kadang-kadang disebut dengan hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Apa yang untuk orang umum dianggap baik, untuk orang umum dianggap baik, anteng, tapi pikirannya kemana-mana, itu untuk muqarrabin itu cacat. Itu cacat untuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Nah tinggal kita mau tetap jadi al-abror, orang-orang baik yang umum, mainstream kalau kata anak sekarang, yang orang umum pak, ya orang umum anggap baik, atau kita mau naik kelas. Kalau kita mau naik kelas, maka yang diajarkan di bidayatul hidayah ini, maka kita harus sampai kepada kekhusyuan hati kita, benar-benar hilangkan selain Allah. Banyak cara untuk itu, diantaranya kita membayangkan saat kita takbir, mengangkat tangan, kita jadikan itu sebagai simbol bahwa angkat tangannya kita ini adalah kita membuang semua selain Allah dari hati kita. Allahu Akbar, artinya udah selain Allah kita buang. Kalau kita mau naik kelas jadi muqarrabin, itu caranya antara lain dengan itu, dengan meyakini bahwa angkat tangan kita ini adalah membuang semua selain Allah, dalam hati itu kita buang. Kalau belum bisa bagaimana? Fa'ilam yahdur qalbuka, jika hatimu belum hadir artinya belum khusyuk, walam taskun jawarihuka, dan juga belum tenang, belum anteng juga anggota badanmu, likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, karena teledornya pengetahuanmu kepada keagungan Allah, faqaddir, maka kira-kiralah, maka bayangkanlah anna rojulan solihan, bahwa sungguhnya seorang laki-laki yang soleh min wujuhi ahli baitika, dari ahli atau dari kerabat-kerabatmu, dari pemimpin-pemimpin orang mulianya keluargamu, orang mulianya penghuni rumahmu, keluarga maksudnya, bahwa dia itu yang dulu melihat ilaika kepadamu, liya'lama kaifa sholatuka, untuk mengetahui gimana sholatmu.
Fa'inda dzalika, maka pada saat itu ketika membayangkan orang soleh, yahduru qalbuka, hadirlah hatimu, khusyuk maksudnya, wa taskunu jawarihuka, dan juga tenang, antenglah anggota badanmu. Ini satu pendapat diantaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini tentang murabatoh, tentang murabatoh itu membayangkan ini Pak, baik, membayangkan guru. Kalau kita nggak bisa juga antang, sholat bawahnya kegaruk aja, kegaruk, sholat bawahnya pengen nengok aja. Kalau kita belum bisa seperti itu juga, maka bayangkan ada guru kita ngawasin sholat kita. Ini yang namanya murabatoh. Murabatoh ada yang memperbolehkan. Murabatoh ada yang memperbolehkan. Kita lagi zikir, kok pikirannya kemana-mana, kok masih ini aja, asal baru 30 kayak begini aja, 30 begini lagi. Bayangin kalau di situ ada guru kita, atau di situ ada Nabi Muhammad, atau di situ ada wali-wali lagi ngawasin kita. Ini diperbolehkan menurut satu pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ghazali di sini. Maka diperbolehkan kita membayangkan muka guru-guru kita. Diperbolehkan kita membayangkan muka orang-orang soleh. Orang-orang soleh mungkin ya kakek kita juga, atau bapak kita yang sholatnya cakep. Kita kan takut sama bapak kita. Nah, bayangin kalau bapak kita ngawasin sholat kita, tapi kita garuk-garuk. Bayangin kalau guru kita ngawasin sholat kita, tapi kita masih tengok-tengok. Maka insya Allah dengan seperti itu, sholat kita lebih baik. Udah mulai enggak nengok-nengok, udah mulai enggak garuk-garuk, karena membayangkan guru. Namun hadirin, ada juga yang tidak memperbolehkan, ya Bang Tanya. Ada juga yang tidak memperbolehkan membayangkan muka guru. Kenapa? Khawatirnya ketika membayangkan muka guru atau membayangkan selain Allah, pokoknya khawatirnya saat itu habis. Saat itu, jadi dia saat dia dicabut nyawanya, itu saat tidak mengingat Allah, tapi mengingatnya selain Allah. Khawatirnya seperti itu, ya. Ya tidak sampai musyrik, tidak sampai pada batas itu. Cuma untuk tadi kan hanya mengingat, membayangkan. Dan guru-guru itu ada yang memperbolehkan. Guru-guru yang dimaksud di sini adalah guru-guru tasawuf. Guru-guru itu memang ada yang memperbolehkan membayangkan wajah. Sebagaimana kita membayangkan wajah Rasulullah misalnya, itu diperbolehkan. Jadi tidak sampai tingkat musyrik itu, enggak. Sampai hanya membayangkan. Yang memperbolehkan, maka tadi alasannya untuk menghadirkan kehusyuan hati, menghadirkan ketenangan anggota badan kita boleh membayangkan. Tapi yang tidak memperbolehkan, ya dasarnya tadi, dan juga dasarnya ini yang tidak memperbolehkan. Kalau sudah kita hadirkan, kita bayangkan muka guru kita contohnya, atau muka orang yang kita segani, itu kok kita bisa anteng anggota badan kita, bisa tenang, tangan, kaki kita, kepala kita dalam sholat. Tapi kemudian sumarji, kembalikanlah ila nafsika, kepada dirimu, kepada hatimu. Wakul, dan katakanlah, ya nafsasu, anak jelek, nafsasu itu, cahele, diri yang buruk. La tastahi min khalidika, engkau tidak malu kepada penciptamu, wa maulaka, dan kepada Tuhanmu. Idh qaddarti, kalau nafsu berarti muannas. Ala tastahi min khaliqika, min khaliqiki wa maulaki, kamu nggak malu kepada pencipta dan Tuhanmu. Idh qaddarti ittila abdin, ketika engkau membayangkan munculnya hamba dalilin yang hina, min ibadihi, dari hamba-hambanya, alaika, kepadamu. Walaysa biyadihi naf'uka, padahal pada orang itu tidak ada manfaat, walau dorruka, dan juga tidak ada madaratmu. Khasya'ta, engkau kok khasya'at jawarihuka, kok bisa jadi khusyuk anggota badanmu. Wa hasunat sholatuka, dan juga jadi baik sholatmu. Tsumma innaki sholatuki,
salatmu. Tsumma innaki ta'lamina annahu muttali'un 'alaika. Padahal kemudian engkau tahu bahwa sungguhnya Allah muttali'un 'alaika, Allah itu melihatmu. Wala takhsha'ina, dan engkau tidak khusyuk li 'azamatihi, kepada keagungan Allah. Ahwallahu ta'ala indaka aqallu min 'abdin min ibadihi. Apakah Allah itu menurutmu lebih sedikit, maksudnya kehebatannya, kewibawaannya, min abdin, daripada hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Fama asyadda tugyanaki wa jahlaki. Betapa beratnya kedurhakaanmu dan juga kebodohanmu. Wa ma'adhama adawataki linafsiki juga bisa, atau alangkah agungnya, alangkah besarnya permusuhanmu kepada dirimu. Kalau kita membayangkan makhluk atau membayangkan orang soleh bisa khusyuk, nah setelah berjalan beberapa hari ini langsung balikin lagi dalam diri kita. Ente dasar bocah jelek, lu ngebayangin manusia kok bisa khusyuk, ngebayangin hadir diawasin sama orang kok bisa khusyuk. Emang ini orang lebih hebat dibanding Allah? Begitu dibalik lagi. Apakah orang ini yang engkau bayangkan ini lebih hebat dibanding Allah? Apakah engkau nggak malu kalau engkau diawasin orang aja, diawasin sama bapak aja takut? Ini engkau diawasin Allah kok nggak bisa khusyuk? Kenapa? Apa salahnya? Ada masalah apa? Dikembalikan lagi pada diri kita. Yang awalnya diperbolehkan, kemudian Imam Ghazali di sini menyebutkan kalau sudah seperti itu balikin lagi. Nggak malu ente kalau merasa diawasin sama makhluk, diawasin sama orang soleh kok jadi khusyuk? Ini diawasin terus sama Allah, ngapa nggak bisa khusyuk? Dikembalikan lagi kepada hakiki atau hakikat dari yang mengawasi itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ihsan atau melihat Allah maupun merasa dilihat oleh Allah ini perlu kita latih. Kalau nggak latihan nggak bakal bisa. Kita harus melatih bahwa Allah itu selalu hadir. Kita harus melatih bahwa Allah itu melihat kita atau kita melihat Allah. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita bisa mengamalkannya, dan juga Allah bimbing terus, Allah berikan kita taufik terus untuk melaksanakan apa yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.